Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Hari Jumat berkah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik kawan Diska, kembali bersama Info Sehat di kegiatan reguler di kawan Diska. Pagi hari ini kita akan mengapresiasi dalam rangka Hari PMI Indonesia. Jadi kawan Diska, bahwa setiap bulan September itu ada satu hari yang istimewa. Jadi salah satunya di mana setiap tanggal 17 September akan diperingati sebagai hari penting, yaitu Hari Palang Merah Indonesia. Nah, kalau kita ingin tahu apa tema Hari Palang Merah tahun ini, telah hadir di studio kawan Diska. Beliau adalah Ketua PMI Cabang Kota Madiun. Selamat datang Ibu Dr. Agung Sulastewardani. Terima kasih. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Ibu, kesempatan ini kita mau ngobrol terkait dengan hari jadi nih Bu ya, hari peringatan PMI. Nah, untuk tema tahun ini apa ya Bu ya? Untuk tema peringatan hari PMI tahun ini. Ya, terima kasih. Sahabat Diska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi PMI ini ya berawal mula dibentuk sebagai salah satu kelengkapan dari negara. Jadi dibentuknya pun ini 1 bulan setelah hari kemerdekaan. Ya, jadi 17 Agustus kita 17 September 45. Jadi hari ulang tahunnya sama, ke-nya 78. Ya, jadi memang negara merasa membutuhkan untuk di bidang kemanusiaan utamanya, sehingga ini segera dibentuk PMI. Karena mungkin waktu masih perjuangan pun sebelum merdeka, di situ peran daripada relawan PMI itu Bulan Sabit Merah itu sudah ada, sudah berperan juga, sehingga tinggal merestui, menguatkan gitu ya, meresmikan ini PMI Indonesia ya. Jadi Palang Merah Indonesia ini 17 September 1945 sehingga sampai sekarang ini juga sudah 78 tahun. Kebetulan untuk tahun ini adalah menolong sepenuh hati ya, temanya itu. Sedangkan iya biar ikhlas, biar ya ada nilai manfaat ibadahnya ya. Nanti kalau menolong tapi tidak sepenuh hati, setengah hati, wah ini mesti tidak ikhlas ya, jadi mungkin pahalanya berkurang ya, ya. Begitu ya, nanti mungkin lebih lanjut monggo. Oke. Ibu, untuk menolong sepenuh hati tema yang diambil hari ini, makna yang ingin diambil di dalam pelayanan kemanusiaan ya di PMI ini seperti apa Bu? Ya, jadi kita sudah terbiasa menolong memang ya. Jadi karena memang harapan masyarakat itu mungkin ya juga di luar dari pemerintah, mungkin yang lain-lain, tapi di sini hadir ya salah satu kelengkapan negara ini pemerintah ini, yaitu PMI. Nah, PMI ini kan punya 7 prinsip dasar. Yang pertama yaitu kemanusiaan ya, itu kemanusiaan. Kemudian ini kita bersifat kemanusiaan betul, pertolongan itu. Kemudian kesamaan, jadi menolong dalam masyarakat itu tidak memilih-milih ya. Ya, terus kemudian netral, kita juga netral. Bukannya pemerintah harus hanya yang pemerintahan aja yang ditolong, atau mungkin yang boleh katakan yang kelompok tertentu tidak. Kemudian kemandirian. Jadi harapannya memang PMI ini diharapkan bisa mandiri dalam artian mempunyai pengelolaan sendiri ya. Jadi tidak tergantung, belum diperintah oleh pemerintah, itu enggak. Jadi memang harus gerak secara mandiri ya. Dan juga sukarela, ini jelas, kemudian kesatuan dan kesemestaan ya. Jadi benar-benar untuk menyatukan bangsa Indonesia ini biar semua yang merasakan atau mengalami masalah kemanusiaan ini bisa merasa sama-sama, sehingga tidak pandang bulu dan sebagainya, ini ditangan oleh PMI. Merasa tertolong ya. Jadi memang PMI pun juga pengen hadir di setiap ada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ingin bahwa PMI ini
kehadirannya itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi, artinya memang benar-benar pure ini untuk semua masyarakat. Untuk semua masyarakat. Tidak pilah-pilah golongan, suku dan sebagainya, tidak. Jadi kawan Diska, ternyata benar-benar PMI ini sangat mendukung kegiatan kemanusiaan, sehingga prinsipnya tadi sudah disampaikan Ibu Ketua PMI bahwa Ibu Agung Lestawardhani bahwa ini tidak memilih, jadi tidak golongan A saja yang mau dibantu PMI, tidak seperti itu. Baik Ibu, nih kalau kita juga ingin tahu nih, sebenarnya karena ini kemanusiaan, tugas pokok itu ada nggak sih Bu di PMI? Apa saja nih yang bisa dilakukan PMI? Tujuh prinsip dasar. Pada prinsipnya kita selalu harus siap menolong dalam kebencanaan. Jadi kebencanaan itu bisa bencana alam, bisa bencana non alam ya. Apalagi ini sekarang ini kan sedang panas ya. Ini banyak bencana karena alam ya. Jadi ada kebakaran. Ini juga berperan Bu? Berperan ya, berperan. Jadi sejauh ini PMI Bu. Bahkan kita ini diharapkan tidak kurang dari 1 jam PMI harus hadir di tiap ada bencana. Semakin berat itu. Semakin berat. Berat, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas ini ya insya Allah tidak berat. Jadi kebencanaan ya ini seperti kemarin lah, kita ini di bawah koordinasi dari BPBD. Jadi penanggulangan bencana daerah kan ada. Nah ini ada link-linknya ya, mungkin dengan PMI, dengan Tagana, dengan KSR dan sebagainya. Ini di bawah koordinasi oleh BPBD, satu komando. Jadi setiap kali ada info apapun yang masuk di BPBD ataupun mungkin dari PMI, langsung ke PMI ya ada, enggak apa-apa. Langsung. Jadi kita sudah bagian-bagiannya. Jadi tugas dan fungsinya itu sendiri-sendiri ya, sudah jelas ya. Jadi mungkin kalau yang Tagana itu dari sisi sosialnya, kita PMI mungkin bisa manusia atau korbannya, bisa juga mungkin lain-lainnya lah. Mungkin misal kebakaran BPBD yang koordinasi, kemudian Pol PP yang nyemprot apinya lah. Ini kita jadi satu kesatuan ya. Jadi bersama-sama. Namun juga tidak menutup kemungkinan mungkin mana yang gerak lebih dulu, mana yang dapat informasi lebih dulu. Itu yang penting, bahwa bencana yang ada di masyarakat itu akan segera mendapatkan pertolongan. Tertangani juga. Nah Ibu, ini ternyata tugas PMI banyak juga ya Bu ya. Kembali lagi pada tugas pokoknya tadi, ternyata ada kemanusiaan, ada 7 prinsip pokok di dalam tugas dari PMI itu sendiri. Nah kalau boleh tahu Bu, sebenarnya PMI ini Bu, sebuah OPTD kah atau ini OPD atau seperti apa nih Bu? Kita juga belum tahu nih Bu. Kita bukan unsur dari pemerintah daerah, bukan. Gitu ya, jadi ya juga bukan OPD, juga bukan OPTD. Jadi kita memang organisasi kemanusiaan, tapi di sini didukung oleh pemerintah. Jadi kita ada kemarkasan, ada yang UTD, unit transfusi darah. Memang selain fungsinya atau tugasnya juga kemanusiaan dan penyediaan darah. Jadi ada penunjukan dari pemerintah untuk penyediaan darah itu oleh PMI. Nah, PMI dalam hal ini membentuk unit tersendiri, yaitu unit transfusi darah. Untuk di Kota Madiun, mungkin masyarakat secara umum ini yang dikenal adalah yang di Jalan Bali, yang UTD-nya, karena memang sering komunikasi atau sering kontaknya dengan masyarakat di darah tadi, layanan darah. Jadi itu salah satu unit dari PMI. Sedangkan PMI-nya sendiri, markasnya itu ada di Jalan Parikesit. Ya, jadi sebelah timurnya stadion. Berarti ini yang banyak belum tahu. Yang banyak belum tahu ya. Perlu kita kenalkan Oke Bu, karena ini merupakan sebuah organisasi sosial ya, istilahnya seperti itu. Nah, dengan banyaknya kegiatan yang didukung oleh PMI ini, pastinya
ada dukungan pembiayaan ya Bu ya. Ya, ya. Bagaimana untuk dukungan pembiayaan ini? Apakah didukung dari pemerintah juga, ataukah mungkin ada sumbangan dari dana lain atau bagaimana nih Bu? Ya, jadi saya sangat bersyukur untuk pemerintah daerah Kota Madiun ini sangat baik ini terhadap PMI. Jadi kita diberi dana hibah, ya dana hibah. Terus kemudian juga temporer ini kalau ada bencana, contohnya mungkin bencana kemarin di Lumajang, kita buka posko atau ya donasinya itu kita kelola juga. Terus kemudian juga yang paling besar ya dari dana hibah dari pemerintah Kota Madiun. Untuk itu betul-betul kami ucapkan terima kasih ke pemerintah Kota Madiun yang telah memberikan dana hibah untuk kegiatan PMI Kota Madiun. Bahkan waktu Pak Wali yang sekarang ini dulu jadi ketua PMI itu menghapus bulan dana. Ya, jadi sudah tidak usah yang sirkuleran itu sirkel dari masyarakat itu sudah tidak perlu, sudah dibantu dari pemerintah daerah, sehingga kita akan lebih enak enak mengelolanya. Dan kemudian juga Nyun Sewu tidak kok mesti ada bulan dana itu kan dari masyarakat ya. Nah itu riskan juga. Riskan juga karena melibatkan orang banyak. Kalau kita buka misal contohnya pas Lumajang ya, bencana di Lumajang itu kota itu ya monggo, ini yang temporer saja ya, jadi enggak rutin gitu ya. Terkait dengan pendanaan ternyata ada dukungan dari pemerintah daerah ya. Baik. Nah, kalau kita boleh tahu juga Bu, dengan banyaknya saat ini, apalagi saat ini kebakaran sudah mulai muncul karena kondisi panas ya Bu ya. Ini pasti hampir semua petugas yang ada di PMI ini akan terjun turun. Nah, bagaimana atau sejumlahnya ada berapa sih Bu sebenarnya personel yang ada di PMI itu sendiri untuk mendukung pelaksanaan kemanusiaan baik di Kota Madiun maupun bencana-bencana di luar Kota Madiun? Kalau untuk karyawannya sendiri itu di markas itu hanya ada 8 orang. 8 orang. Kemudian kalau dengan kepengurusan dan sebagainya itu kurang lebih ya 25-an orang. Kemudian kalau yang di UTD yang khusus untuk layanan darah itu ada kurang lebih 25 sampai 30-an ya. Jadi 30-an. Nah, selebihnya kalau ada hal-hal yang misal Madiun ada banjir ya mungkin kalau kebakaran kan mungkin bisanya tim saja dibantu yang juga sangat perannya besar sekali yaitu KSR. Apa ini Bu KSR ini? Banyak singkatan nih. Apa ini Bu KSR? Korps Sukarela dari ini dari tapi dari masyarakat, dari unsur-unsurnya dari masyarakat lah. Ini juga tahun ini kita rekrutmen KSR. Rekrutmen KSR. Ibu saya daftar. Ada syarat-syaratnya yang jelas ya harus kegiatan sosial, berjiwa sosial, terus kemudian ya adalah ini usia juga ya yang dewasa. Kalau masih anak-anak belum boleh. Rencana ada berapa Bu yang mau direkrut untuk ini? Kemarin kita sebetulnya buka, terus kemudian kita seleksi sesuai dengan usia, terus kemudian dia pendidikannya apa dan sebagainya, itu ada 30. Terus kemudian kita adakan pelatihan. Pelatihan dilalah ya, itu kan kita latih selama seminggu itu 3 hari karena ada yang kerja dan sebagainya ya. Jadinya Jumat, Sabtu, Minggu gitu 3 kali minggu ya, sehingga sebetulnya 9 hari sih. 9 hari. Cuma efektif. Ya, efektif pelatihannya itu ternyata ada yang modal. Jadi 30 enggak, bukannya nggak kuat, tapi mungkin dia ada kebetulan dilalah ada keperluan yang tidak bisa ditunda sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan sampai selesai. Itu tinggal 21 enggak salah ya. Artinya kalau tidak bisa menyelesaikan pelatihan berarti harus keluar ya Bu. Belum tuntas karena di situ dilatih pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, KSR pun kalau membantu nanti kalau ada bencana membantu itu
ya biar profesional. Oh, betul. Ya, Iya, iya. contohnya misal bantu kita kirim ke, kalau saya nggak minta kalau Kota Madiun ada apa-apa jangan mengirim ke daerah yang Ya, daerah ada yang bencana, ada misal ya, misal ada di sana ada korban-korban. Ini bagaimana menenangkan korban, bagaimana dan lain sebagainya, apa aja yang harus dilakukan. Itu kan harus kita latih. Ya, inilah kita berikan bekal-bekal sehingga tatkala nanti ada suatu waktu dibutuhkan itu sudah siap gitu. Dan nanti akan kita kukuhkan juga waktu upacara HUT ya jadi. Baik, kawan Diska, ternyata meskipun ini sebuah organisasi kemanusiaan, pada saat ingin gabung di PMI ini, khususnya di Kota Madiun, ternyata ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan, baik usia, kemudian juga ternyata ada pelatihannya nih kawan Diska. Kalau ada yang berminat bisa nih kapan-kapan cek and recheck melalui info dari PMI. Baik Ibu, ini kita kembali pada hari jadi nih, hari jadinya PMI di tahun 2023, menolong sepenuh hati. Nah, saya yakin PMI Kota Madiun sudah menyiapkan beberapa kegiatan nih, seperti tahun kemarin rangkaian kegiatan. Nah, apa saja nih Bu kegiatannya? Ya, salah satunya tadi rekrutmen KSR tadi. Terus kemudian kita juga melatih fasilitator PMR. Jadi kita ini mempunyai target bahwa di sekolah itu harus ada PMR, palang merah remaja. Di masing-masing sekolah. Tingkatnya Ibu? Tingkatnya ada tingkat SD, ada SMP, ada SMA ada. Nah, ini kemarin kita targetkan 5% di masing-masing sekolah ada PMR sejumlah 5% dari jumlah murid. Targetnya itu lah. Kemarin kita mengadakan pelatihan fasilitatornya. Jadi gurunya kita latih supaya nanti untuk sehari-hari untuk melatih atau mendampingi PMR itu. Jumlah sampai berapa Bu ini yang sudah dilatih? Kemarin 30 kita latih. Tadi ya Bu ya. Sebelumnya tahun kemarin juga ada itu yang tingkat SMP, yang kemarin tingkat SD, yang PMR mula. Ya. Ada 2 rangkaian kegiatan Ibu yang disiapkan. Nah, ada enggak itu Bu? ya, terus ada kegiatan lain lagi yaitu nanti gerak jalan PDDI. Jadi Persatuan Donor Darah Indonesia ini mengadakan gerak jalan santai sehat. Ini berarti ada data nih Bu. Iya ada loh. Ada persatuan pendonor darah yang mau donor darah Indonesia ada ya. Kurang lebih 3.000 ya kalau salah. 3.000 pendonor kita sudah ada 3 pendonor dan ini ada aplikasinya. Ada aplikasinya ya. Ini yang mau diundang ya Bu ya. Iya. Jadi peserta jalan sehat itu donor dan nanti boleh mengajak keluarganya. Iya. Untuk kegiatannya sendiri Bu, direncanakan kapan nih untuk tanggal 23 insya Allah. 23. Iya, dan kebetulan ketua PDDI-nya itu Bapak Wali Kota. Bapak Maidi. Ini support nih Bu ya. Support kegiatan. Ada kegiatan lain Ibu, sudah ada 3 nih yang dipersiapkan oleh PMI untuk mendukung pelaksanaan hari jadinya. Sudah sama upacara nanti. Tetap Ibu. Ya, upacara iya tetap wajib itu. Persatuan dan nasionalisme ya Bu ya. Kawan Diska, ternyata kalau kita ngobrolin PMI yang kalau orang melihat PMI hanya palang merah, ternyata kita kalau bisa ingin tahu ternyata banyak juga kegiatan, kemudian juga inovasi mungkin ya yang bisa disiapkan dari teman-teman dari PMI, termasuk ada pelatihan nih bagi para pelatih atau TOTOR, trainernya di PMR, termasuk menjadi rangkaian kegiatan di hari jadinya PMI ke-78 ya Ibu tahun 2023 ini. Nah, terakhir Ibu, ada nggak nih pesan harapan yang disampaikan kepada kawan Diska nih Bu, apa saja yang harus dipersiapkan masyarakat ini? Harapannya nih. Ya, saya berharap masyarakat ini ya
kalau merasa ada hal yang harus dibantu, jangan sungkan-sungkan ya, telepon ke atau minta bantuan ke PMI, kami siap setiap saat ya. Jadi tapi nggak bayar kan Bu? Oh, ya gratis. Saat terlanjur telepon ternyata lu suruh bayar, gimana Bu? Enggak, kita gratis ya. Ini misal ini ada yang mau dibawa ke rumah sakit, nggak punya transport atau mungkin nggak bisa, ini harus posisi tidur, itu silahkan telepon teman-teman yang ada di PMI bantu. Kemudian memerlukan ambulan jenazah, kita pun juga siap. Iya, seperti itu ya. Nih kawan Diska, ternyata PMI Kota Madiun, ini kita harus acungin jempol. Ternyata tim dari PMI ini sudah menyiapkan relawan-relawan yang ready setiap saat, termasuk ini tadi Ibu Dr. Agung menyampaikan bahwa apabila membutuhkan pertolongan apapun itu bentuknya, termasuk mungkin perlu ada yang harus dirujuk ke rumah sakit, jangan sungkan-sungkan untuk telepon, dan ini gratis nih kawan Diska. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di kawan Diska untuk meramaikan dari hari jadi PMI di 2023 ini. Terima kasih Ibu. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Baik kawan Diska, obrolan kita sampai di sini dulu. Tetap semangat, jangan lupa ya stay tune di @promkes Kota Madiun, dan jangan lupa di subscribe YouTube-nya kawan Diska. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan bye.